Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin min tahta bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dari para ketua pengurus masjid, rekan-rekan remaja masjid, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sila mengirim panjatan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampun cantik amplong sami kesempatan, kesehatan, keafiatan sehingga alhamdulillah kelema makin niki tiap nomor sami masih diberikan umur panjang sehingga bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampun berjasa jauh tiang pelanggung sami umat manusia menuju ke alam ad-dinul Islam, menuju alam Islam yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kumpul oleh Allah Subhanahu wa taala tentu dalam rangka kita melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu. Tentu Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak ada lain dan tidak ada bukan yang kita cari, tentunya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah masih diperkenankan bisa pada pagi hari ini merasakan angin segarnya Masjid Al-Amin Kasabia. Mau sakit jika di narak main, arak main nomor sakit di narak. Alhamdulillah ini semua adalah karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ibu-ibu dari sejak ibu berangkat berapa nikmat Allah sampai datang masjid. Deman langkah pertama, deman masih bernapas, deman bisa diberikan rukuk, deman masih diberikan kesempatan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Ya Allah Subhanahu wa taala mengalir dalam Al-Qur'an, saya tahu bersyukur wajib aku malik kasih Allah Subhanahu wa taala yang terunggu nikmat. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat itu akan ditambah sampai dengan seterusnya kita juga bisa berhari raya nanti. Karena pada hari ini, pagi hari ini kita sudah masuk ke hari yang ke-24, okay? Sudah masuk ke hari yang ke-24. Mudah-mudahan kesemuanya ini adalah sebagai bentuk dari rasa syukur kita, kumpul kita ini kepada Allah Subhanahu. Maka dari itu untuk mengawali daripada kultum kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama untuk mendengarkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran 133 sampai dengan 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين والعافين عن الناس والله yuhibbul muhsinin. Bapak Ibu
hadirin sekalian, dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyerukan kepada kita, malah jauh sebelum kita ada di tempat ini, di atas dunia ini, Allah sudah menyerukan kalimat ini kepada kita, supaya kita apa? Supaya kita bergiat dalam beribadah, dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita mohon. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga, yang mana surga itu adalah luasnya seperti luas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin sekalian, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diperintahkan, kita disuruh untuk bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena jauh-jauh sebelum kita dilahirkan, sebelum kita diciptakan, Allah sudah tahu bahwa umatnya itu akan bersama dengan ujiannya, akan bersama dengan noda dosa. Maka kita diperintah untuk bersegera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita diminta mohon ampun, maka jaminannya nanti adalah Allah menciptakan bagi yang memohon ampun kepada aku surga. Apa itu surga? Nikmat yang Bapak Ibu sekalian diberikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Surga itu tidak pernah kita rasakan Bapak Ibu, cuma sekedar dikasih gambaran, tidak pernah dilihatkan, baik itu oleh mata kita, tidak pernah kita lihat. Kenapa? Karena surga itu Bapak Ibu jauh seperti nikmat yang ada di atas dunia ini. Yang bisa merasakan adalah orang-orang yang nantinya diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memasuki tempat itu. Tetapi secara gambarannya, belum kita masuk ke surganya saja, dijelaskan dalam sebuah hadis, emperan surga ini doang keluas perjalanan 500 tahun Bapak Ibu hadirin sekalian. Baru kita masuk ke dalamnya, baru emperan doang ini. Perjalanan yang harus kita tempuh menuju masuk ke dalamnya adalah perjalanan 500 tahun, baru emper doang ini. Dan mantap jodoh, bagaimana di dalamnya? Tidak bisa kita gambarkan, tetapi itu nanti akan diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang mau memohon ampun kepada. Jadi itulah balasan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Insya Allah mudah-mudahan ya, dengan takwa yang kita miliki dalam diri kita masing-masing sampai dengan kita akan ibadah puasa ini, mudah-mudahan di samping itu juga tujuan puasa membentuk kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka tentu balasannya juga nanti adalah surga bagi Bapak Ibu sekalian. Dan surga bagi orang yang bertakwa memang ada khusus juga surganya, pintu surga, bab surga khusus bagi orang berpuasa, namanya bab Royan yang nanti akan dilewati menuju masuk ke dalamnya. Ini kelebihan-kelebihan orang yang melaksanakan puasa. Bimbingan militer pada Bapak Ibu hadirin sekalian. Kemudian selanjutnya, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaazimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan ialah bagi orang yang menginfakkan rezekinya, menafkahkan rezekinya, baik itu di kala lapang ataupun di kala sempit. Apakah itu rezekinya yang menyangkut dengan umurnya,
harta benda, kekayaan, semuanya masuk di situ. Baik itu dalam keadaan dia senang, dalam keadaan dia sumpah, dalam keadaan susah, mau doa kesempatan untuk menginfakkan rezekinya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Otomatis orang yang menahan amarahnya itu adalah yang diperintahkan orang yang sedang marah. Orang yang sedang marah maka diperintahkan untuk menahan amarahnya. Maka tujuan puasa juga begitu, menahan diri kita dari hal-hal yang kira-kira bisa untuk mengurangi puasa kita. Termasuk di dalamnya adalah menahan rasa amarah kita. Harus yang kita tunjukkan adalah sabar. Apa itu okay? Sabar yang kita kedepankan. Kenapa? Karena namun dengan CD biasa dia ketahuan orang dengan lapar, milih CD doang. Nah, maka dari itu kita diperintahkan untuk tahan merasa amarah. Kenapa? Karena jaminannya tadi itu diberikan balasan surga, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian Allah menyerukan kepada kita saling maaf kepada sesama kita. Kita diminta untuk saling memaafkan di antara kita. Kenapa? Kita hidup di atas dunia ini, maka tidak pernah kita terlepas dari yang namanya tetangga, kiri, kanan, depan, belakang rumah kita. Mungkin ada salah, mungkin pernah ada keseliru, mungkin pernah ada kekeliruan. Maka jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk saling memaafkan. Jangan lihat si A, jangan lihat si ini. Yang penting saling memaafkan supaya apa? Surga ini bisa kita dapatkan. Wal 'afina 'anil nas. Karena hidup di dunia ini tentu ya seperti ibarat logam ya, yang tidak pernah, dua sisi logam itu tidak dibutuhkan dalam kehidupan kita. Begitulah gambaran dunia ini. Dan ini ilmu mesa, oke? Tidak pernah kan kita bisa hidup sendiri. Yang namanya kita menjadi masyarakat sosial, pernah salah, hilang, maka mari kita ulurkan tangan kita saling memaafkan. Apalagi ini adalah bulan suci Ramadan masuk ke 10 terakhir, jangan sampai ada rasa aku toaan sini, jangan berkata seperti itu. Saya dengan dia tidak ada kalimat itu. Yang penting kita mari saling mengulurkan tangan untuk saling memaafkan. Itulah yang diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya maka kita akan hidup dalam situasi terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama kita. Kita akan hidup rukun sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah suka, senang, cinta kepada orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu di penghujung bulan suci Ramadan itu kita tentunya berharap ya, saling kejar mengejar. Marah ibarat dengan main sepak bola, kita main bola ini. Itu justru yang paling bagus. Semua kita bisa dalam menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan ibadah puasa di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kenapa? Disitulah yang namanya jaminan Allah yang menyatakan itqum minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Andai kalau seandainya nanti Allah Subhanahu wa taala memvonis kita masuk ke dalam neraka misalnya, tetapi gara-gara kita lulus menjalankan perintah Allah berupa puasa mulai dari 10 pertama, 10 kedua bulan suci Ramadan, 10 terakhir di bulan suci Ramadan, lulus kita menjalankannya, maka itulah yang akan membebaskan kita dari tuntutan Allah. Misalnya kita divonis masuk ke dalam neraka, malaikat angkat pajak gaji
Ya lulus jalanan ibadah puasa, suatu dia dulu masih hidup di atas dunia. Angkat kita dari dalam neraka, masukkan dia ke dalam surga kepada Allah Subhanahu. Itulah yang kita inginkan, Bapak Ibu hadirin sekalian. Ya, seperti orang yang divonis di pengadilan masuk 10 tahun penjara, ada nanti vonis-vonis berikutnya, ada keringanan-keringanan. Jadi seperti itulah gambarannya kita hidup di atas dunia ini. Allah juga seperti itu memberikan kita kemuliaan, kesempatan bagi kita sebagai hamba. Jika memang pernah ada salah, ada hilaf, maka segera untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perjalanan puasa kita sampai dengan nanti berakhirnya kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mendapat predikat muttaqin, predikat hamba-hamba yang bertakwa, sehingga Allah memberikan jaminan kepada kita itqum minannar dan dimasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu hadirin sekalian, barangkali yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Allahumma biqul hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.